Di panggung terbuka, seekor gajah muncul dengan langkah anggun. Ia mengangkat belalainya tinggi-tinggi, membungkuk seperti penari. Terlihat lucu dan menggemaskan, semua terpukau oleh kecerdasan dan kelucuan si raksasa ramah. Namun, pertunjukan ini tak terjadi begitu saja. Ada cerita panjang yang tersembunyi di balik layar. Cerita tentang hubungan unik antara manusia dan satwa. Inilah kisah para kiper gajah. Tim Secret Story pun penasaran bagaimana sebenarnya kiper gajah bekerja sehingga tercipta kedekatan yang mesra dengan mamalia darat terbesar di dunia ini. Di Taman Safari Indonesia Cisarua, setidaknya ada 41 ekor gajah jantan dan betina Sumatera yang 33 diantaranya lahir di lokasi konservasi. Yang paling seru tentulah memandikan gajah. Kebiasaan gajah mandi di alam liar adalah bagian penting dari rutinitas harian mereka. Dikenal sebagai perenang yang baik, gajah tak segan-segan masuk ke sungai, danau, ataupun kolam untuk berendam. Kalau untuk penyakit gajah, kalau misalkan dia jarang mandi, dia paling penyakit kulit, kering kulitnya. Nah, makanya gajah itu harus selalu mandi. Harus selalu mandi dan mandinya juga tidak hanya air aja, gajah juga senang mandi lumpur. Katanya gajah ini nggak bisa kena sabun, bener nggak sih Kak? Iya, kalau kena sabun dia akan semakin kering kulitnya. Justru yang bagus itu kalau gajah itu mandinya menggunakan lumpur. Dengan menggunakan belalai untuk menyemprotkan air ke seluruh tubuh, termasuk punggung dan kepala, gajah bisa mandi beberapa kali, terutama ketika cuaca panas. Aktivitas mandi sering dilakukan secara sosial dan dalam kelompok. Dari situlah anak gajah belajar mandi dengan meniru induknya. Talia, untuk menjadi seorang kiper gajah ini sebenarnya ilmu apa sih Kak yang harus dimiliki? Untuk menjadi kiper gajah itu tentunya kita harus mempunyai ilmu motivasi awalnya, motivasi yang tinggi untuk bisa dekat sama hewan, senang sama hewan. Kedua harus memiliki Pengetahuan juga ya? pengetahuan tentunya sama hewannya, memiliki sifat sabar, keberanian, seperti itu. Berbicara tentang kecerdasan, gajah memang berada di jajaran atas hewan paling pintar di muka bumi. Otak gajah adalah yang terbesar di antara hewan darat dengan berat sekitar 5 kg. Biasanya Kakak untuk teknik melatih gajah ini, karena ini katanya memang gajah yang dipersiapkan untuk show juga. Ini kalau dalam teknik melatihnya itu apa aja sih Kak? Misalkan untuk show dia ngangkat kaki depannya, gitu. Seperti di habitat. Jadi kita untuk pelatihan ini kita edukasi kepada pengunjung untuk show itu ya. Jadi misalkan seperti di habitatnya aja Kak, gajah mengambil makanan yang sudah dijangkau oleh belalainya, bagaimana caranya dengan angkat dua kaki depannya seperti itu. Jadi kita latih. Latihnya seperti apa untuk ngobrol sama ini kan hewan nih, kita manusia, gimana caranya omongan kita bisa sampai ke dia Kak? Dengan gestur tubuh. Dengan gestur tubuh, misalkan gajah suruh up gitu dengan gestur tubuh. Berarti tangan kita jadi diangkat? Iya, kita contohin, kita angkat-angkat dulu, kita sentuh dulu kakinya, disuruh up gitu. Dengan gestur tubuh kita. Tetapi yang mengejutkan, untuk menyelami kehidupan pawang sekaligus melakukan pendekatan terhadap gajah, saya harus sanggup membersihkan kandangnya. Ini gajah memang hewan yang mudah bersahabat sama manusia, tapi kata mbak-mbaknya di sini, ini untuk pendekatan dengan gajahnya harus bersihkan dulu kotorannya. Ini pengalaman pertama nih Mbak, bersihin pup gajah, ternyata sesuai ukuran badannya ya. Ini bisa 3-4 kilo, karena 1 jamnya dia bisa buang kotoran itu 7-8 butir ya Mbak ya. Wah. Menjadi rutinitas kiper setiap hari, membersihkan kandang memang wajib dilakukan. Kotoran yang menumpuk dan tercampur dengan makanan tentu meningkatkan resiko sakit pada gajah. Membersihkan kotoran juga membuat kiper tahu bagaimana kondisi kesehatan sang gajah. Dengan ukuran tubuh yang bisa mencapai lebih dari 2 ton, tentu limbah yang dihasilkan pun tak main-main. Dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi, kiper harus memastikan lantai benar-benar bersih dan tidak licin. Setelah pembersihan kandang selesai, kiper akan melakukan pemeriksaan pada tubuh gajah. Semua dilakukan secara detail, dari kulit, mulut, sampai telinga. Kita lihat nih anggota tubuhnya, apakah ada luka, apakah dia lemas. Terus dicek-cek lagi dari segi yang lainnya, apa dari perkandangannya,
takut ada benda-benda lain yang kurang safety, kita cek lagi gitu. Pemeriksaan pun dilanjutkan dengan perawatan. Yang tak saya sangka, gajah pun butuh dirawat kukunya minimal sebulan sekali. Layaknya pedicure pada manusia, kuku gajah yang terlalu panjang akan membuatnya susah berjalan. Apalagi jika menginjak lahan keras, kuku gajah bisa pecah dan menyebabkan infeksi. Biasanya gajah ini memang hidupnya di alam ya Kak, karena ini gajah yang berada di kandang seperti ini memang dibantu untuk membersihkan si kukunya ini agar dia mudah beraktivitas, kemudian terhindar juga ya Kak dari penyakit kuku juga. Wah, pegel dia. Aktivitas yang tak kalah penting tentu memberi makan. Dalam sehari, satu ekor gajah punya 3 kali jadwal makan dan mampu menghabiskan total 220 kg sayur dan buah-buahan. Yang mengejutkan, rumor bahwa gajah adalah hewan yang lembut benar-benar bisa saya rasakan. Tapi, gajah Lampung betina setinggi 2,6 meter ini benar-benar membuat hati saya meleleh. Tati, kakak nggak mau. Dia mau ke mulutnya. Ini kakak. Ya bisa. Kalau gajah ini tuh dia sensitif juga nggak sih? Atau dia peka nih, maksudnya peka dengan sentuhan atau seperti apa? Ya, karena gajah walaupun memiliki kulit yang sangat tebal, tapi gajah ini sangat sensitif sekali kulitnya. Tebalnya ini bisa mencapai 3-4 cm, tapi sangat sensitif. Nah, tapi kalau dielus-elus gini, dia merasa gimana? Dia merasakan geli, dia merasakan kehangatan, nyaman. Nah, seperti ini. Nih suaranya ini manja. Oh, dia ini lagi manja. Dia lagi manja. Suaranya lucu. Bahkan tak sekedar mampu mengingat instruksi, gajah secara alami juga dapat menggunakan alat. Di alam liar, mereka mematahkan ranting untuk mengusir serangga atau menggunakan dedaunan untuk melindungi diri dari matahari. Awalnya kan kita pendekatan dulu, dia kan harus tahu dulu siapa yang melatihnya, harus tahu dulu, harus pendekatan dulu. Dia kalau memang misalkan apa yang kita suruh dia melaksanakannya, baru kita kasih reward. Iya, kalau dia mau kita kasih reward seperti pisang. Iya, dikasih pisang. Dia mau apa yang kita suruh, dia mau melakukannya, baru kita kasih. Pepatah gajah tak pernah lupa ternyata bukan sekedar mitos belaka. Faktanya, gajah memang punya ingatan yang sangat kuat. Penelitian membuktikan, di alam liar gajah mampu mengingat lokasi sumber air yang pernah mereka kunjungi bertahun-tahun lalu, bahkan di tengah kekeringan. Tak hanya itu saja, gajah juga mampu berempati. Mereka dapat merasakan emosi seperti manusia, termasuk kebahagiaan, kesedihan, marah, dan rasa kehilangan. Uniknya, kondisi emosional itu pun dapat mereka tunjukkan kepada sang pawang. Gajah bukan hanya simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka adalah makhluk dengan kehidupan sosial yang kompleks, emosi yang mendalam, dan kecerdasan yang luar biasa. Di balik tubuh besarnya, tersimpan hati yang hangat dan otak yang brilian. Melindungi gajah bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, tetapi menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus merawat warisan alam untuk generasi yang akan datang.